Pemirsa, oknum guru di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi usai mencabuli 22 anak sesama jenis. Penangkapan itu dilakukan oleh aparat Polsek Gamping, Sleman terhadap pelaku yang merupakan seorang pegawai outsourcing dan guru lestari. Korban kebanyakan merupakan tetangganya yang biasa main ke rumah pelaku dengan diiming-imingi mulai dari memasak hingga memain game. Kegiatan seks menyimpang ini dilakukan di rumah pelaku dan korban dicabuli secara bergantian. Tak hanya itu, pelaku juga merekam setiap aksi pencabulan menggunakan ponsel miliknya. Kasus ini sendiri terungkap setelah orang tua korban melihat video pencabulan pelaku kepada anaknya. Warga melapor, selanjutnya kita tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan sekaligus penyelidikan terhadap tersangka yang sudah kita amankan. Laporannya seperti apa tuh? Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Pemirsa, semakin banyak anak-anak yang menjadi korban pencabulan dan sebagian kasusnya terjadi akibat penyimpangan seksual. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan, apalagi korbannya rata-rata masih berusia belia. Lantas, apa modus yang digunakan pelaku untuk menjebak anak-anak kita? Nah, kita akan langsung menuju ke Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, ada rekan Danita Riyadini yang akan menceritakan kasus ini selengkapnya. Selamat siang, Danita. Sudah ada 22 anak ini yang informasinya menjadi korban pencabulan oleh pelaku. Benarkah ada kemungkinan jumlahnya ini bertambah? Indi, Filipus dan juga pemirsa, hingga saat ini memang betul pihak kepolisian baru saja mengungkap kasus pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur dan ada 22 korban, dan apakah masih akan ada penambahan hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Ada kemungkinan, namun bagaimana kemudian hasilnya karena sudah masuk tahap penyidikan. Saya akan langsung berbincang dengan Kapolsek Gamping, Sleman, Yogyakarta, AKP Sandro Dwi Rahadian yang sudah bersama kami pada siang hari ini. Bapak, sebelum kita ke modus nih, mungkin bisa diceritakan nih awalnya hingga akhirnya ada 22 anak yang melibatkan di bawah umur bahkan, ini seperti apa untuk kasus pencabulan sesama jenis ini? Ya, terima kasih. Dapat kita jelaskan bahwa kronologis awal mula terjadinya suatu kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Ini pada saat itu ada seorang ibu yang datang ke Polsek, itu datang untuk semacam curhat gitu Mbak ya. Jadi bukan untuk melaporkan, jadi curhat bahwasannya yang bersangkutan mengeluhkan anaknya yang baru duduk di SMP atau sekolah di SMP itu jarang pulang. Jadi setelah pulang dari sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tetapi langsung ke tempat pelaku begitu. Jadi sampai malam hari, kemudian anaknya ini jadi berbeda, jadi temperamen, suka melawan orang tuanya. Dan kemudian pada saat itu juga ditunjukkan oleh ibunya bahwa pada saat anaknya tertidur karena curiga, dicek HP-nya ada video. Yang mana video tersebut adalah adanya pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap rekannya. Karena dasar tersebut, akhirnya dari orang tua korban yang ada di video membuat laporan dan kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini masih berjalan untuk penyidikannya. Demikian. Bapak, ini kabarnya berawal tahun 2019 ya Pak ya. Seperti apa kemudian bujuk rayu atau kalimat-kalimat yang disampaikan pelaku ini terhadap korban yang bahkan mencapai 22? Ya, jadi dari pelaku itu awal mula adalah pelaku mengajak daripada korban untuk menonton video porno. Namun selain daripada itu juga pelaku mengajak para korban ini untuk
nongkrong di rumah pelaku sambil menggunakan wifi, entah itu main game, kemudian makan bareng, sampai juga dengan pelaku itu mendoktrin supaya untuk kebersamaan yang ada di antara mereka itu tetap erat, tetapi dengan cara, jadi korban datang membawa beras, membawa telur dan lain sebagainya untuk kemudian dimasak oleh pelaku dan dimakan bareng di situ, demikian. Lalu disebutkan juga Bapak ini pengajar tari begitu. Apakah kemudian setelah ngobrol atau nongkrong bareng seperti itu, mereka juga les tari atau ada pengajaran tari begitu? Ya, baik. Jadi dapat saya jelaskan bahwa pelaku ini adalah pekerjaannya adalah sebagai outsourcing atau OB, office boy di suatu TK, yang kesehariannya pelaku juga adalah sebagai pengajar tari di desanya. Jadi pelaku ini mempunyai keahlian, kalau di Jogja itu namanya jatilan ya, jatilan, kemudian tari budaya-budaya gitu. Nah, yang bersangkutan ini pelaku dia mempunyai keahlian seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan ataupun event di desa ataupun kelurahannya, dia mengajarkan untuk kepada anak-anak di situ. Nah, kemudian untuk korban ini adalah di luar dari siswa-siswa tarinya atau yang diajari untuk budaya itu ya. Jadi korban ini rata-rata adalah lingkungan ataupun tetangga-tetangganya, ada juga yang di luar dari tetangganya yang sering nongkrong di situ. Jadi nongkrong yang seperti saya sampaikan tadi, dia sambil main wifi di rumah pelaku, yang bersangkutan juga sering atau pelaku sering memasak daripada makanan untuk dimakan bareng bersama para korban, demikian. Bapak, dari hasil penyelidikan dan penyidikan sementara ini, apakah pelaku ini dulunya juga merupakan korban dari kasus seperti itu atau memang sudah dari awal nih ada penyimpangan dari si pelaku ini? Baik, dapat saya jelaskan. Jadi pelaku, menurut keterangan dari pelaku, jadi pelaku ini dulunya pada saat yang bersangkutan masih kecil, pelaku pernah menjadi korban penyimpangan seksual juga dari tetangga pelaku yang saat ini mungkin terjadi kepada korban ya dari pelaku. Itu mungkin seperti itu. Jadi sebelumnya pelaku ini juga merupakan korban, Pak ya. Baik, untuk korban sendiri Bapak, ini ada 22 dan ada aktivitas nongkrong, ada wifi segala macam. Apakah ada kemungkinan korban bertambah Pak hingga saat ini? Ya. Kami dari unit reskrim Polsek Gamping dan PPA Polresta Sleman tentunya masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Ya, harapan kami ya dengan 22 korban ini cukup ya, tapi kita masih menunggu daripada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Sleman melalui unit PPA dan unit reskrim Polsek Gamping gitu. Untuk hukumannya sendiri, jadi kita layangkan ancaman hukuman dari pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang junto pasal 64 KUHP atau pasal 292 KUHP junto pasal 64 KUHP hukuman maksimal 15 tahun. Demikian. Pak Kapolsek, terima kasih atas informasinya dan update terkini mengenai kasus dari pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur ini. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti LPSK dan juga pihak-pihak terkait, dan juga ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Kita juga masih menunggu apakah nanti kemudian akan ada korban lain, karena tadi disebutkan pemirsa karena kemungkinan korban tidak bertambah karena memang 22 anak ini sudah ada atau kasus ini sudah ada sejak tahun 2019. Saya kembalikan ke Fahada dan juga Filipus.